Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JIC Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan rizki dan nikmatnya kepada kita semua. Hari ini 7 Agustus 2020, kami hadir dalam program Bincang Sehat kerjasama dengan Radio Jakarta Islamic Center atau Radio JIC 107.7 FM dengan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, bekerja sebagai ibadah ihsan dalam pelayanan. Mudah-mudahan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Memiliki satu tujuan, satu visi yang tentunya ini akan memberikan sosialisasi kesehatan agar kita hidup sebagai masyarakat yang madani, masyarakat yang sehat. Kita hadir dalam program Bincang Sehat yang insya Allah ini akan memberikan manfaat untuk kita semua. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa program Bincang Sehat ini memang sudah cukup lama mengudara di ruang dengar Anda. Yang pastinya kita akan selalu berusaha, apalagi di situasi saat ini, pandemi COVID-19, yang dimana kita dituntut harus hidup lebih sehat lagi, lifestyle kita harus lebih dijaga agar kita bisa lebih bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Salawat serta salam juga kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan ajaran yang beliau berikan kepada kita, ini kita bisa mendapatkan banyak juga manfaat dan kita juga bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal atau mana yang haram ya. Jadi mudah-mudahan kita semua ada dalam rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini di tanggal 7 Agustus, memang kalau kita lihat di tanggal kalender kesehatan, pekan ini merupakan pekan ASI sedunia. Bang Dipo masih ingin mengucapkan, karena memang ini masih pekan ASI, selamat untuk para bunda gitu ya, untuk para anak ataupun para perawat, para dokter. Hari ini adalah pekan ASI sedunia. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan masyarakat Indonesia harus tetap selalu sehat. Baik, hari ini kita kedatangan salah satu tamu dari Bang Dipo, walaupun hanya lewat udara atau lewat Zoom meeting, yang tentunya sudah hadir, yang ada di ruang dengarnya, atau tepatnya di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, bersama ahli gizinya. Nah, langsung saja kita akan menyapa Bunda Mahyeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mahyeni. Waalaikumsalam, Mas Dipo dan Mitra JSC. Iya. Selamat siang. Selamat siang juga. Di hari Jumat yang barokah ini kita akan berbincang-bincang kembali bersama dengan Mas Dipo, ya. Tentunya juga dengan Mitra JSC semuanya. Iya, terima kasih Bu Mahyeni sudah bergabung hari ini bersama Bang Dipo. Gimana Bu Mahyeni, keadaan saat ini Rumah Sakit Islam Sukapura boleh diceritakan di tengah-tengah COVID-19? Kalau keadaan Sukapura, situasi kondisi Sukapura tetap baik-baik aja Mas Dipo, dan kami tetap melayani pelayanan kesehatan baik dari mulai perawatan, kontrol ke dokter, konsul gizi ataupun layanan-layanan kami yang lainnya. Tetap berjalan kami ya. juga memiliki zona hijau yang membuat masyarakat yang mau berobat ke Rumah Sakit Islam Jakarta tetap stay healthy, seperti itu. Oke. Iya, artinya bagi masyarakat yang pengen datang ke Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, silahkan datang, karena di Rumah Sakit Islam Sukapura tadi sudah dikatakan Ibu Mahyeni ada zona-zonanya. Ada zona hijau, kemudian ada zona merah yang memang alangkah baiknya kita jangan melewati zona tersebut ya. Jadi yang untuk poliklinik, kemudian UGD, dan lain-lain itu ada zona hijaunya. Jadi nggak usah khawatir untuk bisa konsultasi, karena hari ini juga sampai saat ini melayani dengan baik ya untuk pasien yang datang ke Rumah Sakit Islam Sukapura. Baik, Bu Mahyeni, hari ini kita akan membahas mengenai serat. Nah, kenapa harus serat? Iya, dengan ada apa dengan serat ini ya? Baik, nanti kita akan bahas serat-serat itu apa aja, apakah ini juga baik untuk menstabilkan semangat kita ini, kesehatan kita, dan betapa pentingnya serat itu seperti apa. Silakan Bu Mahyeni, sebelum kita masuk ke tema kita hari ini, untuk menyapa dulu Mitra JSC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di siang yang berbahagia ini, di hari barokah hari Jumat, saya juga mau mengucapkan
utama Hari ASI nasional ya Bu. Internasional kenapa nama Mas Ipo? Sedunia. Hari ASI ya? Iya. Hari ASI dunia. Pekan ASI sedunia. Untuk para ibu, ini beneran nih materinya ini tentang serat, jadi berkaitan banget dengan ibu-ibu yang menyusui. Ya, pentingnya menyusui untuk 6 bulan dan apa sih yang bisa membuat booster ASI, salah satunya adalah serat yang sumbernya itu dari sayur-sayuran dan buah-buahan, begitu Mas Ipo. Ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Mahyani sudah menyapa Mitra JIC. Nah, kalau kita ketahui bersama, serat ini kan sumber nabati yang tidak dapat dicerna yang tidak dapat dicerna maupun diserap tubuh ya. Sayuran dan buah-buahan. Nah, sumbernya. Sehingga ini amat penting ya untuk kita, karena kita biasanya kan butuh serat juga nih. Nah, betapa pentingnya serat bagi tubuh kita. Silakan Bu Mahyani untuk menjelaskan tema kita hari ini. Serat itu adalah serat yang kita maksud di sini adalah serat pangan ya Mas Ipo. Serat pangan itu adalah serat yang berasal dari sayuran, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan ya, yang jumlahnya banyak sekali dan warnanya pun banyak sekali Mas Ipo ya. Itu penting sekali untuk kita konsumsi, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Jadi memang harus banyak konsumsi sayur dan buah yang sumber dari untuk booster imun kita sendiri. Ada vitamin C-nya di sana, ada vitamin D-nya, bahkan vitamin E yang ada di kacang-kacangan atau yang lebih kita kenal itu toge ya, daripada makanan dari suplemen. Kalau memang ada yang didahulukan dari sumber yang alami dan bisa kita konsumsi dengan jumlah yang tepat, insya Allah itu akan membantu kita membangun imun yang kita perlukan di tengah pandemi seperti ini Mas Tito ya. Dan untuk serat itu sendiri ada 2 ya Mas Tito. Ada yang serat larut air dan serat tidak larut air seperti itu ya. Jadi kalau serat yang larut air itu dia membantu kita kalau misalnya kita punya kolesterol tinggi nih ya. Jadi dia bisa seperti pelumasnya untuk gumpalan-gumpalan lemak yang ada di dalam darah kita seperti itu ya Mas Tito ya. Kemudian manfaatnya kenapa sih harus serat gitu ya? Karena manfaatnya sendiri yang kita harus ketahui. Yang pertama adalah melancarkan pencernaan ya. Penting sekali Mas Tito. Karena kita harus ke belakang setiap hari ya. Kalau kita kekurangan serat, ini akan mengganggu sekali ya. Bahkan kalau kita konsumsi serat yang sumbernya dari buah-buahan dan sayuran ini bisa menyebabkan salah satu adalah kanker usus dalam jangka panjang seperti itu. Oke. Ya. Kemudian ini mungkin untuk yang punya kolesterol tinggi, yang kelebihan asam lemak dalam tubuhnya atau kolesterol tinggi, ini juga membantu menurunkan kadar kolesterol kita Mas Tito. Ya, kolesterol jahat tentunya ya, bukan kolesterol baik. Kolesterol baik kan malah dibutuhkan oleh tubuh kita sendiri. Yang ketiga adalah membantu menurunkan atau mencapai berat badan normal. Ini pasti yang diharapkan oleh semua orang. Ya. Kemudian membantu mengontrol gula darah bagi yang punya riwayat diabetes mellitus atau yang sering disebut umumnya itu sakit gula seperti itu Mas Tito. Oke. Ya. Artinya serat itu dibagi menjadi 2 ya Bu Yeni ya. Yang pertama adalah serat yang larut air, yang kedua adalah serat yang tidak larut air. Nah, spesifiknya seperti apa serat yang larut air dan serat yang tidak larut air? Kalau misalnya kayak kacang-kacangan itu termasuk serat yang mana gitu. Kemudian yang dimaksud tadi Bu Yeni dapat mencerna lebih bagus itu serat yang mana yang bagus gitu? Yang larut air justru ya Mas Dipo, karena kan dia kan menurunkan kadar kolesterol. Jadi seperti apa sih? Seperti ngedorong itu loh lemak-lemak yang ada di dalam darah yang menyebabkan kolesterol itu. Jadi kolesterolnya nanti bisa berkurang, kadar yang tinggi jadi berkurang, jadi bisa menghilangkan gejala-gejala kolesterol yang pegel-pegelnya hilang, yang tepuknya sakit itu berkurang, atau betisnya mulai terasa sakit atau naik itu akan berkurang ya. Ketika lagi program diet ini bagus banget Mas Dipo. Jadi nanti bantu kita lebih lama salah satunya ya, kemudian lebih mempercepat kita menurunkan berat badan, karena tujuan awalnya dietnya menurunkan berat badan. Tapi tetap sekali lagi harus dibarengi dengan minum air putih yang cukup. Seperti yang selalu saya ingatkan untuk Mitra JSC, minumlah air putih sebanyak 2 liter 1 hari atau lebih. Itu akan membantu juga menurunkan atau mencapai berat badan
ideal atau berat normal seperti itu Mas Tito. Oke, artinya bukan hanya semacam serat aja yang dimakan, tapi air putih ya, itu juga sangat bagus untuk bisa kalau misalnya Mitra JC pengen banget memiliki tubuh yang ideal, tubuh yang yang diinginkan. Nah, itu harus banyak minum air putih. Katanya 2 liter sehari ataupun lebih ya Bu Maheni. Minimal 2 liter, bukan maksimal ya Mitra JC, minimal 2 liter. Nah, jadi yang dimaksud serat tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Maheni termasuk juga buah-buahan, kemudian kacang-kacangan yang dapat memberikan manfaat untuk kesehatan tubuh kita, ya. Baik itu anak muda ataupun yang sudah orang tua yang ataupun sudah tua. Ya. Nah, saya juga pengen bertanya nih, ini dasar banget pertanyaannya. Kenapa kita penting gitu mengkonsumsi makanan-makanan yang serat gitu? Ya, yang tadi saya sebutkan manfaatnya diantaranya kan tadi pancaran pencernaan. Kemudian benefitnya lagi kalau kita memakannya secara beragam, kan ada yang berwarna ungu, ada yang baik buah-buahan atau sayuran ya, ada yang berwarna orange, ada yang berwarna hijau, dan ada yang berwarna putih. Masing-masing itu mempunyai nilai gizi yang dibutuhkan tubuh gitu, atau mineral-mineral yang dibutuhkan tubuh. Ada flavonoidnya di sana, ada asam folat yang dibutuhkan tubuh, ada beta karotin yang ada pada wortel, atau ada trikopen yang terdapat pada tomat. Jadi seperti itu Mas Tipo. Atau antioksidan pada anggur hijau. Jadi seperti itu kita bisa mendapatkan asal kita makannya beragam, bukan cuma satu jenis atau lain jenis. Seperti itu juga pada sayuran yang beragam, ada warnanya kan, ada kol ungu ya, ada terong, ada sayuran hijau, ada sayuran putih. Itu masing-masing mempunyai manfaat yang dibutuhkan oleh tubuh kita sendiri, seperti itu. Oke. Artinya sayur dan buah-buahan yang dimaksud oleh Bu Yeni itu serat semua. Ada nggak sayur yang tidak mengandung serat? Tidak ada ya? Nah, tadi balik lagi dia kelompoknya mana, larut air atau tidak larut air, seperti itu. Jadi tinggal dikelompokkan saja. Tapi rata-rata kalau yang larut air itu pada buah-buahan, tapi yang tidak larut air kebanyakan pada buah-buahan sayuran yang terdapat pada sayuran, seperti itu Mas Tito. Oke. Ada nggak misalnya buah ataupun sayur yang kan tadi salah satu manfaat ya dengan kita banyak makan serat itu bisa membantu mencapai berat badan normal ataupun mengontrol gula darah atau menurunkan kadar kolesterol. Nah, kalau misalnya buah-buah yang dapat membuat kolesterol tinggi itu gimana tuh Bu Mahyani? Kalau mungkin kayak durian, mungkin nggak durian? Ya, 90% hampir itu semuanya itu mengandung benefit yang bermanfaat bagi tubuh kita. Kecuali durian ya, karena dia mengandung gula dan lemak yang tinggi, sebaiknya untuk penderita diabetes atau penderita kolesterol atau penyakit hipertensi itu memang baiknya dihindari karena bisa menambah misalnya kolesterol jadi tinggi, gula darahnya ikut tinggi, ataupun hipertensinya ikut tinggi. Jadi sebaiknya buah yang seperti durian ini tidak dikonsumsi, atau buah-buahan yang manisnya memang tidak baik buat orang diabetes gitu Mas Tito. Seperti buah nangka yang manis ya, pada rambutan atau pada mangga, terutama mangga harum manis ini pada musim ini nih sudah mulai ada ini. Udah mulai. Jadi nggak semua buah bisa dikonsumsi kalau bagi orang yang punya penyakit tertentu. Kecuali kita keadaan normal ya monggo, tapi tetap dalam jumlah yang terkontrol seperti itu Mas Tito. Iya. Jadi itulah Mitra JC ya, kenapa kita penting ya makan serat itu, ada beberapa manfaatnya, diantaranya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Mahyeni, bagaimana kita kalau makan banyak buah-buahan ataupun sayur-sayuran dapat melancarkan pencernaan, kemudian menurunkan kadar kolesterol, yang ketiga adalah membantu mengontrol kadar gula darah, dan keempat juga membantu mencapai berat badan normal ya. Kalau pengen normal, banyak-banyakin makan makanan yang serat dibarengi dengan air putih yang cukup ya. Minimal 2 liter atau bisa lebih. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ukurnya cukup 8 buah 1 hari. Seperti itu Mas Tito. Kurma itu juga termasuk serat ya? Seratnya tinggi sekali Mas Tito. Kurma. Betul. Glukosanya tinggi. Makanya kenapa kok Rasulullah menganjurkan kita makan kurma. Mengkonsumsi kurma minimal 3 butir aja, karena itu udah memberi benefit energi gitu ya. 3 butir itu udah memberi energi yang baik karena glukosanya sangat baik untuk buka puasa, bahkan untuk lihat sendiri
dia seratnya tinggi, ada zat-zat mineral yang tinggi, bahkan membantu kita dia tidak bisa ini kalau untuk konsumsi kurmanya. Iya. Dalam waktu jangka waktu tertentu ya, atau di mix dengan makanan tertentu, dia bisa membantu yang balik tadi membantu mencapai berat badan normal atau berat badan ideal seperti itu. Oke, Bu Maya, ini saya juga pengen bertanya, seberapa banyak sih yang diperlukan oleh tubuh kita itu makanan-makanan yang berserat? Oke. Kalau kita misalnya tubuh kita tuh dibagi-bagi berapa persen gitu serat untuk tubuh kita? Oke, balik kalau misalnya berapa banyak, jadi kita tetap harus mengikuti pola makan yang 3 kali sehari dengan 2 kali sehari. Karena kan ketika kita menerapkan pola 3 kali makan utama dan 2 kali selingan itu, pasti di dalamnya ketemu buah, ketemu sayuran, jadi seperti itu ya. Untuk angka kecukupan gizi untuk kebutuhan serat itu yang sumbernya dari buah dan sayuran adalah 25 gram satu hari, seperti itu Mas Dito. Ya, itu misalnya kita makan sayurnya 1 mangkok, 1 mangkok setiap makan ya, jadi 2 mangkok pada saat makan berikutnya, atau selingannya itu kita barengi dengan buah-buahan, atau you mix ya, buah-buahan di mix dengan berbagai macam buah-buahan, buah potong begitu aja, atau di jus tapi dengan tidak memanfaatkan gula, jadi gulanya benar-benar gula alami dari buah itu sendiri, gitu Mas Dipo. Jadi ketika kita makan 3 kali sehari dengan jumlah sayurannya 2-3 penukar, atau untuk selingan dan makan pagi dan pagi siang sorenya itu ada buah-buahan juga sekitar 3-5 penukar, itu sudah mencukupi kebutuhan serat kita sehari-hari, mencapai 25 gram dalam 1 hari, begitu pasti. Oke. Artinya ini penting ya. Jadi untuk bisa meningkatkan stamina kita tetap 3 kali dalam sehari. 3 kali makan utama, 2 kali makanan snack. Nah, sampingannya kalau bisa ya tadi, misalnya kalau nggak buah-buahan ya yang direbus, pisang kah, atau kacang rebus kah, atau singkong kah, itu kan juga, tapi dengan jumlah yang kecil ya, karena sampingan itu adalah makanan kecil di antara waktu makan utama. Jadi tidak banyak satu piring, tidak seperti itu, cukup sepotong jagung, sepotong pisang, 1 potong, seperti itu jumlahnya. Atau buah-buahan juga begitu, semangka 1 juring gitu ya, pisang 1 buah, seperti itu Mas Dipo, dalam jumlah yang dianjurkan aja. Jadi kalau berlebihan pun menyebabkan perut kembung juga kalau berlebihan. Kalau makan makanan yang makanan yang seratnya tinggi gitu ya. Begitu Mas Dipo. Iya, artinya jadi benar-benar anjuran. Ini anjuran yang tadi 3 kali makan utama, 2 kali selingan, seperti itu. Oke. Baik Bu Mahyani, jadi ini penting banget ya untuk kita semua. Jadi konsumsi serat itu amat penting untuk stamina tubuh kita. Yang pasti dengan kita memperbanyak serat itu banyak sekali manfaat yang diberikan. Bahkan 90% itu lebih banyak manfaatnya dibanding mudaratnya. Nih, Bu Mahyani, saya mau tanya juga mengenai, kan sekarang kan masyarakat kita ini lagi gemar diet gitu ya. Bahkan benar-benar tidak mau makan yang dari karbo seperti nasi, kemudian roti dan lain-lain. Jadi semua serat gitu yang dimakan, buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, sebenarnya ini baik gak gitu? Serat tidak diimbangi dengan karbohidrat. Oke. Kalau masalah ini kayaknya kita udah beberapa kali bahas Mas Dipo ya. Betul. Apalagi masalah serat dan sayuran dan buah yang mengandung sumber serat ini. Terus gimana hubungan dengan diet yang tidak makan karbo sama sekali seperti itu? Kalau kami dari gizi itu menyarankan tetap makan sumber karbohidrat, entah itu dari biji-bijian atau yang sumber dari beras atau umbi-umbian, tetap ada walaupun jumlahnya tidak banyak. Dan seperti yang disarankan FDA dari Amerika Serikat sendiri, memang untuk diet yang baik itu namanya MyPlate ya Mas Dipo ya, itu setengah dari piring kita itu atau 2/3 itu adalah sayuran dan buah-buahan. Selebihnya itu ada nasi, ada lauk hewani, lauk nabati, seperti itu Mas Dipo. Jadi tetap ada dalam asupan kita dari 3 makan utama itu, tetap ada makanan sumber karbohidrat. Karena biar bagaimanapun kita tetap membutuhkan energi untuk kita beraktivitas sehari-hari. Begitu Mas Dipo. Iya. Tetap makan sumber karbohidrat walaupun tidak harus nasi ya. Misalnya
kentang atau jagung silakan aja gitu, tapi dalam jumlah yang sudah direkomendasikan atau sesuai juga kebutuhan kalori yang harusnya kita asup dalam 40 hari itu, begitu Mas. Oke. Artinya antara serat dan karbohidrat juga harus bisa diseimbangi gitu ya Bu Mahyani ya, mengenai hal ini gitu. Artinya tidak boleh betul-betul kalau mau diet kemudian melupakan ataupun tidak mau makan karbo sama sekali, itu juga tidak baik bagi kesehatan ya. Karena sejatinya tubuh itu membutuhkan kayak karbohidrat itu sendiri ya Bu Mahyani ya. Ya, sejatinya karbohidrat itu diperlukan untuk sumber energi biar kita bisa aktivitas yang kita lakukan hari-hari itu bisa lebih lancar. Jadi kita nggak lemes, pasti jadi moodnya jadi berubah kan, seperti itu kadang-kadang ya. Dengan jumlah yang misalnya kita nih pengen nurunin berat badan, misalnya berat badan kita berlebih ya, itu makan nasinya dikurangi, tetap makan nasi tapi jumlahnya terbatas gitu. Bu Mahyani, katanya ada yang bilang kalau kita banyak makan serat gitu itu dapat memperbaiki jantung kita untuk bisa melawan kanker atau jantung. Itu betul gak sih? Apa mitos saja? Betul. Bukan mitos, kan di awal saya sebutkan manfaat dari serat diantaranya adalah menurunkan kadar kolesterol. Karena kolesterol itu berhubungan sekali dengan jantung. Oke. Iya, itu baik banget gitu loh. Memang dianjurkan sebaiknya konsumsilah buah dan sayur dengan cukup yang cukup. Dan tadi saya bilang kalau untuk satu hari itu jumlah sayuran 2-3 penukar atau 3 mangkok. Kalau untuk buah-buahan 3-5 potong dalam satu hari itu sudah mencukupi serat harian kita. Kecuali kalau memang kita diet ketat yang masih nasi benar-benar sedikit, dibanyakin di sayur dan buah-buahan seperti itu. Tapi tidak melupakan karbohidrat. Kami selalu menyarankan tetap menggunakan karbohidrat sebagai sumber energi. Seperti itu Mas. Ya artinya fair ya. Ya, jadi kalau mau diet ya bukan hanya serat saja dikonsumsi tapi karbo, walaupun memang karbonya sedikit, seratnya banyak, itu sangat baik untuk kesehatannya. Betul Mas Dito. Iya. Jadi harus smart lah untuk diet, tapi tetap harus smart seperti itu. Oke. Ya kan? Betul Mas Dito. Iya ngerti. Bu Mahyani, saya mau tanya juga, itu kalau serat itu kan kayak buah-buahan, kacang-kacangan begitu ya. Nah, sayuran. Nah, ini bahaya kalau dicampur pakai apa tuh, Bu Mahyani? Misalnya, artinya begini, nggak boleh habis makan sayur minum es atau apa gitu. Ada nggak yang ada informasi terkait hal ini nggak mengenai ini dilarang nih kalau kita makan sayur-sayuran kemudian makan gitu, makan yang gulanya tinggi atau apa? Atau tidak ada? Sejauh ini sih kalau jumlahnya tetap sesuai anjuran misalnya gula sehari berapa penukar gitu kan, garam berapa penukar, itu sih sejauh ini baik-baik aja. Kalau tidak over ya Mas Diko, baik-baik aja. Cuma setahu saya kalau misalnya minum teh paling ya, sebagai informasi aja, minum teh sesudah makan itu bisa menghambat penyerapan zat gizi, itu aja sih. Iya. Teh tumbuhan juga, tapi kan ini bentuk minuman. Kalau kita minum teh sesudah makan, setelah makan sekali maksudnya langsung minum teh, itu bisa menyebabkan gangguan pada penyerapan zat gizi yang kita konsumsi pada saat itu. Begitu Mas Diko. Makanya ketika makan sebaiknya tetap minum air putih, apalagi hangat, lebih baik untuk penyerapan. Itu Mas Diko ya. Artinya tidak dianjurkan ya bagi orang yang sudah makan yang berserat gitu ya, berserat tinggi seperti buah-buahan kemudian dicampur dengan yang manis-manis, es teh manis, karena ini dapat mengurangi angka gizi dari serat itu. Nah kalau misalnya kalau habis makan sebaiknya minum air putih, gitu aja. Habis makan minum air putih. Betul. Karena air putih bagus tadi. Kembali lagi untuk menurunkan berat badan, untuk pencernaan yang lancar seperti itu jadinya Mas Diko. Ada yang bilang begini. Air putih adalah the best. Ya. Bu Mahyani, mumpung lagi siaran sama Bu, lagi ngobrol sama Bu Mahyani. Ini nggak tahu hoax atau tidak nih. Ini mau bertanya seputar serat. Serat itu buah-buahan tidak baik dicampur dengan susu. Susu putih. Nah, itu betul apa enggak? Misalnya seperti kita mau ngejus buah, kemudian dicampur pakai susu. Katanya itu tidak baik untuk gizinya. Ada yang bilang seperti itu.
saya belum pernah mencari referensinya Mas Tipo ya. Tapi kalau kami menganjurkan kalau minum jus itu ya pakai gula biasa aja, benar-benar gula atau bahkan sumber manisnya itu dari buah-buahan itu sendiri. Begitu Mas Tipo. Oh juga bukan dari susu ya, susu kental manis gitu? Iya, susu kental manis saya bilang bukan susu Mas Tipo. Itu termasuk gula ya. Kalau susu itu misalnya susu UHT seperti itulah ya, susu murni yang seperti Bear Brand itu malah lebih baik seperti itu kita konsumsi. Jadi konsumsinya ya memang benar-benar mau minum susu ya misalnya di pagi hari, buahnya nggak dicampur tapi ada buahnya nggak apa-apa, buah kita minum susu tapi bukan campur ke sebuah ya, tapi susu yang kalau untuk yang diet ya Mas Iko, kita mau tidur kita minumnya itu lebih baik seperti itu karena sekedar info juga ketika kita setengah jam mau tidur ya minum susu hangat itu membantu kita lebih tidur lebih nyenyak seperti itu. Oke. Bu Mahyani, kira-kira kalau makan serat itu waktunya paling bagus waktu kapan gitu? Misalnya kalau kita mau menjelang tidur, nah itu bagus juga nggak untuk untuk pencernaan gitu? Oke. Makan serat itu? Kapan gitu ya? Kapan waktunya kita untuk bisa makan serat? Dan buah-buahan ini, kalau bagi siapa dulu nih? Kalau bagi kita yang mau diet lah ya, atau yang mau diet, sebaiknya malah pagi lebih baik. Pagi. Sebelum konsumsi makanan berat, kita lebih baik mengkonsumsi buah-buahan dulu, ya seperti itu. Buah-buahan ini pun kita benar-benar mencari buah-buahan yang benar bisa menahan lapar yang lebih lama, seperti buah apel, buah pisang, seperti itu. Lebih baik ya, karena dia mengandung serat yang tinggi. Kalau pisang bikin kenyang lebih lama kan ada potasiumnya, ada kaliumnya, jadi bikin kita tambah bisa lebih berenergi lah, itu bahan-bahan yang ada di dalam mineral-mineral yang ada di dalam pisang itu sendiri, seperti itu. Kemudian baru makan nasi gitu ya, atau makan apa sih yang berkarbohidrat, tidak harus nasi tadi seperti saya bilang ya. Kemudian gimana lagi kalau malam hari? Nah, untuk malam hari sebaiknya kita 2 jam sebelum tidur malam itu, misalnya Mas Ibu tidur jam 9 ya, jam 7 itu kita sudah tidak makan yang berat, harus makan yang berkarbohidrat, seperti itu Mas Ibu. Terus gimana kalau lapar? Saya mau makan lagi buah-buahan, entah papaya ya, atau buah semangka, buah pir itu lebih baik daripada makan yang berat seperti nasi goreng atau mie goreng, apa itu kan mie goreng juga termasuk ya minyak-minyak. Tidak minyaknya, jadi mie dan kita memang sumber karbohidrat tidak dikonsumsi pada saat kita menjelang tidur gitu Mas Ipo. Karena waktunya tidur Allah tuh udah menciptakan siang dan malam itu udah adil Mas Ipo. Benar-benar kita malam itu semuanya diistirahatkan dari mulai pencernaan kita, tubuh kita semuanya dibikin istirahat supaya bisa lebih fresh lagi seperti itu. Jadi bisa nanti bangun malam buat sholat malam atau tubuhnya lebih awal seperti itu Mas Ipo kan. Jadi ada efeknya banyak tuh, efek baiknya, dampak positifnya lebih baik kalau kita pola hidupnya seperti itu Mas Ipo. Oke. Jadi serat aja ya, cuma gratis seperti itu. Ya artinya untuk waktu juga amat penting ya. Serat itu paling bagus pagi-pagi karena pagi-pagi kan benar-benar lambung dalam keadaan kosong dan kedua juga lebih fresh gitu ya, dengan kita makan serat nambah semangat. Justru kalau malam-malam alangkah baiknya jam 7 itu udah maksimal ya untuk makan makanan berat ya, termasuk juga serat. Jadi jam berapa dulu gitu. Tergantung 2 jam sebelum tidur. Sebelum kita tidur malam, tidak mengkonsumsi makanan yang berat, terutama yang mengandung karbohidrat. Iya, jadi 2 jam sebelum tidur alangkah baiknya sudah puasa dulu nih. 2 jam sebelum tidur jadi. Kita memberikan waktu untuk tubuh kita mengistirahatkan semuanya, karena kita ingin energi kita nanti dibangun tidur itu jadi lebih bagus, gitu, lebih fresh artinya gitu ketika bangun tidur. Caranya seperti itu. Baik, jadi penting ya untuk kita ya pengen terutama buat mitra JIC yang saat ini sedang program diet. Nah ini penting banget nih kalau kita bicara tentang serat, karena serat ini menjadi salah satu hal yang dianjurkan oleh para ahli gizi tadi, terutama Bu Mahyani tadi sudah sampaikan kalau pengen diet, nah banyakin makan serat ya, dikurangin karbohidratnya. Bukan meniadakan tapi dikurangi gitu ya Bu Mahyani ya.
mengurangi ya. Yang biasanya 1 ini 1/4 atau setengahnya. Baik Bu Mayani, kita akan menyapa ada Mas Syauki yang ada di Cilincing. Ini ada yang pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu narasumber dan Bang Dipo, saya mau bertanya. Saya ada keluhan, anak saya umur 2 tahun. Sekarang susah atau kurang bernafsu untuk makan dan alergi pada makanan dan minuman yang manis-manis. Kalau boleh minta saran, ada nggak resep agar anak bisa nafsu makan? Oke, ini vitamin apa yang bagus katanya untuk anak saya yang usia 2 tahun. Oke, ini tadi pertanyaannya. Jadi anaknya ini alergi nih, Bu Mahyeni, usianya 2 tahun. Susah makan dan susah. Nah, ini biasanya kan kalau ahli gizi punya resep-resep nih. Kira-kira agar anak itu bisa nafsu makan itu seperti apa? Silakan, Bu Mahyeni. Ketika kita mempunyai anak usia 1 tahun, Mas Dito, ya ini udah 2 tahun ya, berikanlah dia makanan seperti makanan kita orang dewasa, tapi dengan jumlah artinya kecukupan gizinya sesuai dengan kebutuhan usianya, seperti itu ya. Artinya usahakanlah walaupun dia makannya agak sulit, di jam-jam makan itu didudukan di tempat makan, jadi disiapkan makanannya, tapi tidak banyak ya. Biasanya kalau nasi cukup 1 centong, lauknya ada seperti makanan orang dewasa dengan jumlah yang tidak banyak ya, sesuai kecukupan dia. Ikannya ada, tahu atau tempenya ada dengan sayur-sayuran. Kemudian ada seringan tetap 3 kali makan utama, 2 kali seringan, Mas Dipo ya. Yang jadi masalahnya ini saya mau tanyakan, anak Bapak Sauki ini apakah dia mau konsumsi susu juga seperti itu? Karena biasanya kalau anak-anak yang mengkonsumsi susu dalam jumlah yang banyak atau berlebih, dia udah kenyang duluan nih Mas Tito gitu. Jadi membuat dia susah makan. Kalau memang anak Mas Sauki ini memang konsumsi susunya lebih dari 4 kali, coba dikurangin atau kentalannya dikurangin. Jadi nanti kan dia agak lapar pas itu, nanti dia biasanya makan seperti itu. Memang untuk khusus anak-anak Mas Dipo usia-usia 2-5 tahun itu mereka akan mengalami gangguan makan atau memang susah makan. Tinggal nih orang tuanya yang mau gak nih mempush atau membuat kreasi atau bersiasat gimana caranya untuk makan. Tapi untuk aturan makannya tetap makanan seperti orang dewasa, cuma jumlahnya sesuai dengan kebutuhan si anak itu sendiri. Kalau untuk anak usia 2 tahun itu kalorinya itu sekitar 1.100 sampai 1.200 kalori ya Mas gitu ya. Artinya kalau kita 1.700 ya nasinya berkurang dari yang nasi kita, lauknya kurang dari kita seperti itu. Jadi makannya sama seperti dengan kita yang orang dewasa, cuma jumlahnya aja dan waktu makannya pun sama gitu ya. Jadi kalau misalnya dia banyak tutupnya ya kita kurangin dulu tutupnya ya. Ada triknya juga. Ketika dia bangun tidurnya misalnya pagi ya, pagi jam 5 itu boleh diberikan susu. Tapi ketika dia bangunnya lewat dari jam 6 atau setengah 7, sebaiknya kita berikan makan. Seperti itu triknya. Ya. Kemudian mungkin pada anak-anak usia Pak Sauki ya 2 tahun ini, dia biasanya sulit untuk mengkonsumsi sayuran. Karena biasanya kalau udah kenal jajan ya, jajan-jajanan yang biasa ada di warung-warung itu, dia untuk konsumsi makannya memang agak berkurang ya. Jadi triknya misalnya dia nggak suka sayuran, dia suka telur. Biasanya anak-anak suka sekali telur, betul nggak? Tapi wortelnya diparut, dimasukin ke dadar telur, jadi tidak kelihatan. Atau dikasih bawang, atau dikasih buah, silakan seperti itu. Untuk mengenalkan buah-buahan pun begitu ya. Memang anak usia 1 tahun itu sebaiknya dari 6 bulan sebenarnya sudah diperkenalkan dengan buah-buahan dan sayur-sayuran, dan tidak banyak mengkonsumsi garam dan gula, karena itu pengenalan harus benar-benar harus hati-hati. Karena kalau nanti dia gulanya kelebihan, nanti dia kalau makannya nggak manis dia nggak suka seperti itu ya. Jadi benar-benar penggunaan dari 6 bulan itu dia mulai MPASI itu benar-benar kita pilih nih makanan yang manis banget, yang bergaram itu benar-benar masih dikontrol ya. Kemudian ketika usia 1 tahun boleh lah, tapi jumlahnya pun tetap sesuai dengan kebutuhan si anak itu sendiri ya. Nah kemudian pada buah-buahan misalnya dimasukin ke puding ya, atau pisang bikinin cake seperti itu. Pokoknya kreasi si ibu lah yang dibutuhkan sebenarnya di sini ya Mas Tiko. Kemudian atau dia dibikinin yang kayak orang kita bikin
esnya dimasukin buahnya dimasukin freezer dicelupin dengan dark coklat itu kan dark coklat bagus ya untuk kesehatan jantung kita. Jadi bukan coklat yang seperti itu kan Mas Tipo, benar-benar dark coklat yang benar-benar terasa Yang sehat. coklat banget gitu. Iya. Jadi benar-benar seperti itu disyaratinnya. Jadi benar-benar perlu trik, perlu kreasi, perlu kesabaran buat anak-anak yang susah makan dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat anak Pak Sofi ya. Iya, Pak Jadi Syauki. saya mau menegaskan lagi, kalau memang susunya jumlahnya lebih banyak dari dia, misalnya 6 sampai berapa kali, biasanya anak-anak usia segitu ya, tolong kurangin susunya dan triknya, kalau dia bangun tidurnya masih jam 5, boleh diberikan susu. Tapi kalau lebih dari jam 6, 7, saya langsung diberikan makan. Oke, baik. Jadi harus bermanfaat ya Pak Sofi ya. Iya. Jadi harus ada inovasi ya, Bu Yeni ya. Seorang ibu agar anak itu tetap makan sayur-sayuran, makan makanan yang berserat agar tubuh anak itu berkembang dengan baik, kemudian juga lebih sehat lagi. Usia-usia segitu. Ya. 0 sampai 5 tahun adalah masa emas untuk perkembangan semuanya. Bahkan untuk kalau misalnya kita kepengen ada yang cita-citanya misalnya, aduh aku pengen anaknya jadi hafiz Quran, di masa-masa inilah yang benar-benar momen yang baik. Benar-benar di-push masalah konsumsi zat gizinya, jadi benar-benar dia bisa menghafalnya lebih baik lagi. Artinya makanan amat sangat penting bagi pertumbuhan otak ke depannya ya. Baik. Bu Mahyeni, sebenarnya kalau misalnya alergi anak-anak itu kan kadang tidak tahu apakah dia alergi atau tidak gitu. Nah, ini sebenarnya kita paksakan, misalnya dia alergi dengan nasi. Karena ada saudara Bang Dipo juga dari usia 1 sampai 6 tahun, dia tidak mau makan nasi gitu. Nah, kemudian orang tuanya menuruti atau gimana caranya harus bisa makan nasi? Kalau kasus ini memang ada beberapa Mas Dipo, bahkan saya pernah menemui pasien ya di rumah sakit ini, sampai dewasa pun dia tidak mau konsumsi nasi. Tapi kalau beras kan sumbernya dari beras nih, dimasak dalam bentuk lain, misalnya bubur atau dibuat bubur sumsum, dia masih mau, ada yang seperti itu. Kalau memang dia tidak mau konsumsi nasi sama sekali, kita juga jangan langsung sudahlah gitu. Yang ada trik lain atau ada cara lain, kan kita harus tahu juga, harus diketahui sumber karbohidrat itu tidak harus nasi, bisa diganti kentang, takar, seperti itu ya. Tapi setelah 6 tahun dia sudah mau makan nasi Mas Dipo, saudaranya. Apa? 6 tahun itu sudah mau makan nasi, konsumsi nasinya. Iya, yang lucu dia nggak makan nasi, tapi kalau nasi goreng mau. Artinya dia maunya ibunya lebih kreatif Mas Dipo. Iya, makanya di model-model nasinya. Entah itu dibikin kayak nasi bakar atau kroket dari nasi, ada loh Mas Dipo. Roket nasi ada kayak lontong gitu ya. Jadi makanan-makanan terbuat dari nasi. Atau dari sumber beras, masaknya dengan cara yang lain. Kalau memang tidak mau sama sekali mengkonsumsi sumber dari beras, ya itu diganti karbohidrat. Sumber karbohidrat itu apa aja gitu loh. Sumber karbohidrat itu mie kah, umbi-umbian kah, gitu kan, jagung, itu silakan konsumsi. Sesungguhnya ada nggak sih Bu Mahyeni alergi dengan makanan-makanan yang serat gitu, seperti alergi sayur, alergi buah gitu, alergi kacang-kacangan gitu? Kalau dari sayur dan buah saya hampir tidak menemui, tapi kalau kacang-kacangan ada Mas Dipo. Oke. Ada ya. Tapi nggak banyak jumlahnya, paling dari sekian persen, dari 100% paling sekian persen, misalnya 2 sampai 5%, 10% seperti itu. Memang ada yang alergi kacang-kacangan, ada seperti itu Mas. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Umi Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mahyeni, saya mau bertanya, apakah meminum teh manis tidak baik bagi yang HB-nya rendah? HB-nya rendah ya? Iya, minumnya teh manis. Katanya nggak baik gitu, betul nggak Bu? Minum teh manis aja, apa ada makanan lain? Begitu. Itu Mas Dipo. Biasanya pasien-pasien dengan anemia yang saya sering temui di lapangan adalah pasiennya bisa mengkonsumsi makanan utama, atau makanan dalam jumlah sedikit seperti itu. Jadi kalau minum teh manis sekedarnya pagi hari misalnya, dia dicampur dengan buah luka, dengan kue jadi pacar, masih boleh. Tapi harus diingat, konsumsi gulanya itu tidak berlebihan, sesuai dengan angka kecukupan. Kan kalau gula itu 6
sendok makan satu hari ya. Jadi jangan berlebihan, oh kan 6 sendok makan boleh 6 sendok makan, enggak, tetap cukupnya seperti itu. Tidak setiap makan loh maka minum teh manisnya, jadi ketika di hari-hari di waktu-waktu tertentu aja kita konsumsinya. Selebihnya tetap saya menganjurkan minum air putih gitu loh Mas. Iya, air putih obat ya. Obat kita semua. Ya. Pokoknya apapun makanannya, yang penting air putih minumannya. Betul Mas gitu. Ya, betul sekali. Iya, iya, iya. Baik, terima kasih. Oh, jadi kalau HB-nya rendah itu anemia ya? Anemi. Oke. Baru tahu Bang Dipo. Kita harus tahu sumbernya kenapa Mas Dipo. Iya. Tadi dia menanyakan boleh gak minum teh manis. Saya mau tanyakan lagi, pasien mengalami gangguan fungsi ginjal gak? Kalau misalnya ibu tadi, siapa tadi? Umi Sinta? Ibu Sinta. Ibu Sinta. Kalau beliau mengalami gangguan fungsi ginjal, memang sebaiknya minuman yang bersumber dari teh ini tidak dikonsumsi karena bisa memperberat kerja ginjalnya. Itu Mas. Oke. Tapi kalau misalnya cuma anemia biasa bukan karena gangguan ginjal ya, masih dibolehkan. Tapi di waktu-waktu tertentu, misalnya pagi hari atau di sore hari masih diboleh. Seperti itu Mas. Oke. Itu tetap kalau memang anemianya sumbernya bukan dari gagal ginjal ya, tetap konsumsi makanan yang bergizi tetap dikonsumsi ya. Seperti makan yang mengandung zat besi dari bayam, kalau sayurannya. Kalau dari buah bisa buah bit, ya buah naga, ya kurma, bahkan masuk ya buah delima. Dan kalau untuk protein hewaninya ya hati, daging, susu dan turunannya itu seperti itu Mas. Jadi kembali lagi kita harus teliti makanannya sudah mencukupi belum untuk dia untuk memenuhi kekurangan dari anemianya itu sendiri gitu Mas. Oke, baik. Terima kasih Ibu Sinta yang sudah bergabung hari ini. Bu Mahyani, kita ada satu pertanyaan lagi. Mungkin ini pertanyaan penutup ya dari Mitra GIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aleia. Oh, anak saya. Ini dari Putri. Anak saya Aleia usianya 15 bulan. Dia setiap hari dikasih makan nasi hanya lahap sampai di suapan kelima. Selebihnya dilepehin terus. Saya sudah berbagai macam masakan saya dengan masakan keluarga, tapi masih aja dia belum bisa makan nih Bu Mahyani. Nah, saya pernah coba kasih vitamin, kemudian sering dimuntahin karena dia paling susah kalau untuk diajak minum obat atau vitamin. Nah, dia cenderung lebih suka buah-buahan dan cemilan. Kira-kira apa yang harus saya lakukan, Bu Mahyani? Bu, yang pertama saya menyarankan Bu Alia ya. Ibu siapa tadi? Ibu Putri, anaknya Alia. Assalamualaikum Bu Putri, ya Bunda Alia, ya. Sekarang yang saya mau menyarankan adalah sabar Bu, ya. Kalau punya anak memang seperti itu ya Bu ya. Kalau di suapan kelima, artinya itu suapnya dari tangan apa sendok nih. Kalau misalnya sendok makan, itu udah lumayan makanan buat anak Bu. Tadi suapan kelima bukan Mas Ipo? Iya, suapan kelima abis itu dilepehin, maksudnya nggak bisa ditelan gitu ya. Tidak dikonsumsi lagi. Di suapan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, tetap ada lauknya kan, tetap ada ada sayur dan lauk nabatinya kan. Jadi kalau masih begitu, ibu tetap harus bersabar ya, tetap dikasih 3 kali sehari dengan 2 selingan. Kebenaran juga dia suka buah, jadi ibu bisa bikin puding buah atau jus buah ya di selingan-selingan itu. Kemudian saya bisa menyarankan kalau dia masih minum susu, berikan susu nggak apa-apa. Atau kalau masih asik, kasih asik. Oke, baik. Tapi kalau jajan-jajanan ini, saya mau tanya dulu, jajan yang mana? Yang micin-micin nggak boleh ya? Mengandung MSG yang tinggi, sebaiknya untuk anak-anak usia 0 sampai 5 tahun ini benar-benar harus kontrol makan seperti itu ya Bu ya, Bu Putri ya. Mudah-mudahan apa yang saya katakan buat Ibu dari jawaban pertanyaan Ibu, Ibu bisa terjawab apa yang ditanyakan. Baik, terima kasih Ibu Putri yang sudah bergabung hari ini. Bu Mahyani, ada banyak tadi pertanyaan ya dari Mitra JIC, walaupun memang ada sebagian tidak di luar tema kita, tapi nggak apa-apa ya Bu Mahyani ya. Bu Mahyani, saya mau bertanya terakhir, tips diet untuk kita banyak makan serat itu ada nggak? Tips diet itu seperti apa? Ini mungkin curhatan juga kali. Curhatan pribadi dari Bang Dipo, kira-kira ada nggak? Diet yang
banyak Diet makan serat. berat yang jumlah yang sumbernya dari tumbuh sayuran dan buah-buahan adalah bagi kita yang mau berdiet ya, itu Mas Tipo ya, atau punya penyakit tertentu seperti punya diabetes mellitus, punya kadar kolesterol yang tinggi ya, di antaranya seperti itu. Tipsnya ya, tips dari saya tetap kembali Air 3 kali putih. makan utama, 2 kali selingan, cuma ada triknya, makan buah-buahan dulu, minum air putih, baru makan utama lengkap dengan nasi, sayur, lauk hewani dan lauk nabati. Jangan lupa dengan air putih lagi. Oke. Dan selingannya boleh buah-buahan atau yang direbus, abusim ya, atau Abu dia siam. suka rebus jadi silakan ya buat selingannya. Terus makan utama lagi, makan siang, selingan lagi nanti jam 4 sore, makan malam atau makan sore 2 jam sebelum makan, tetap diawali dengan buah-buahan dulu baru makan utama. Seperti itu Mas Tiko. Dan kalau masih lapar menjelang tidur, cukup makan buah-buahan aja. Oke. Untuk kalau sayur, seperti itu. kalau sayur pakai cabai nggak masalah ya, sambel gitu nggak apa-apa. Kalau jumlahnya sebenarnya cabai itu kan sumber vitamin C juga Mas Tiko. Kalau dalam jumlah yang sedikit ya atau tidak melampaui batas, kalau misalnya kita mau sekali-sekali kan boleh tuh makan gorengan dengan ikan goreng balado, kan nggak apa-apa. Itu kan salah satu yang bikin nafsu makan ya. Makan siang enak banget Mas Tiko. Ada sayur, ada ikan yang di balado, ada tahu tempe, itu kan mantap banget. Mantap boleh banget. sekali. Jadi lapar nih. Jadi nggak karena tadi saya ingatkan jadi cabai itu adalah sumber vitamin C. Kalau dimakan kebanyakan bisa buang-buang air atau diare. Ya. Oke, terima kasih Ibu Mahyeni Aufik. Ibu May. sesuai dengan nama Zoom-nya ya Ibu Yeni ya. Terima kasih Bu Mahyeni sudah bergabung hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Pesan Bu Mahyeni apa nih buat Mitra JC? Pesannya untuk apa nih? Himbauan dari Bu Mahyeni selaku ahli gizi Rumah Sakit Islam Sukapura. Mitra JC semua, bagian itu saya cuma mengingatkan di tengah pandemi ini ya, di tengah COVID ini kita harus tetap menjaga kesehatan dengan banyak makan sayuran dan buah-buahan untuk booster imun kita, dengan tidak melupakan sayuran buah-buahan itu ada berbagai jenis, jadi tetap dikonsumsi semuanya, walaupun ada salah satu atau beberapa yang tidak disukai tidak dikonsumsi, tapi paling tidak beragam tetap kita konsumsi, karena dari yang warna macam-macam itulah kita dapat benefit, bahkan mencapai imun buat antibodi kita itu ada di dalam sayuran dan buah-buahan itu sendiri ya. Jangan lupa cuci tangan ya dengan sabun minimal dengan disinfektan, social distancing atau jaga jarak. Dan untuk Mitra JC yang mau mengunjungi rumah sakit untuk keperluan berobat atau rapid test, kami melayani 24 jam untuk rapid test. Kalau untuk layanan untuk berobat umum, kami pun ada layanan di klinik prima kami yang ibu bapak bisa kunjungi dengan layanan yang benar-benar prima. Oke. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Bu Mahyeni. Kunjungi Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura di Jalan Tipat Cakung nomor 5. Sukapura, Jakarta Utara. Baik, Mitra JC, sekali lagi Bang Dipo ingin ingatkan kepada Anda, Mitra, bagi Anda yang ingin, sekali lagi tadi sudah disampaikan Ibu Mahyeni, yang ingin berobat, ingin konsultasi, ingin periksa kesehatan, rapid test, silakan Mitra JC datang ke Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, Jalan Tipat Cakung nomor 5, Sukapura, Jakarta Utara, dan ada klinik primanya. Jadi buat Mitra JC silakan. Kalau Mitra JC tidak mau ngantri, kemudian pengen diservis, full service gitu ya. Jadi semua akan dilayani. Cukup duduk, nanti dilayani oleh semua karyawan di sana. Silahkan datang aja di klinik prima, tepatnya di samping Masjid Darushifa ya. Ya, Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Saatnya Bang Dipo Usman pamit undur diri mewakili kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih Bu Mahyeni, terima kasih buat seluruh Mitra JC yang sudah bergabung hari ini, yang sudah bertanya. Mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang belum kita jawab. Insya Allah di lain kesempatan kita akan bertemu kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mahyeni ya. Iya. Waalaikumsalam.